Qala, kemudian dia berkata lagi, ayyul mu'mini aqyas. Mukmin yang paling baik pikirannya itu yang mana ya Rasulullah? Jadi yang cara berpikir ke depan itu yang baik orang muslim yang mana modelnya orang mukmin? Qala, Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran, mereka yang banyak mengingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla ayan zilabihi. Yang kedua, mukmin yang baik adalah mereka yang baik persiapannya untuk datangnya kematian. Yang kedua, ulaika humul aqyas. Mereka itu adalah orang-orang yang sempurna cara berpikirnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa di mana saja berada. Ini petunjuk buat kita. Mukmin yang mana yang terbaik? Kita ini mukmin, saya mukmin, saudara mukmin, semua kita yang hadir ini adalah orang-orang yang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbaik itu yang mana? Yang terbaik yang pertama adalah mereka atau kita-kita yang selalu mendahulukan akhlak dan perilaku yang baik. Mari sama-sama saudara, agar kita menjadi seorang mukmin yang terbaik, perbaikilah akhlak dan perilaku kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bergaul, bermasyarakat, tunjukkan kalau dia itu adalah orang yang baik. Jadi berucap, berkata, kita ngobrol, kita bicara dengan saudara kita, dengan lawan bicara kita, ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan berkata yang kasar, jangan berkata yang berbau porno dan lain-lain. Itu dijaga mestinya. Ngaji tiap hari, tapi perilaku ucapannya nggak berubah. Karakternya nggak berubah. Begitu aja terus kalau udah ngomong, udah kagak ada lain yang diomongin. Iya, ucapan-ucapan yang tidak baik yang didengar. Padahal itu merupakan syarat seorang yang terbaik adalah baik ucapannya, baik perilakunya. Mungkin gitu. Nah ini yang mesti kita rubah, saudara. Bukan nyinggung, tapi ayo kita cocokkan pribadi kebaikan ini di diri kita masing-masing. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang mukmin yang terbaik di antara mukmin-mukmin yang lain. Jadi kita saling berlomba untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing, baik ucapan, perilaku, tingkah laku, tindakan, dan sebagainya. Yang kedua, ia bertanya lagi, ayyul mu'mini aqyasu. Orang mukmin yang sempurna cara berpikirnya itu orang mukmin yang bagaimana ya Rasulullah? Anak muda ini cerdas sekali dia bertanyanya begitu. Sekaligus dapat memberikan pelajaran kepada yang hadir saat itu. Kalau saat ini hadis kita baca, maka hadis ini memberi pelajaran buat kita semua. Seorang mukmin yang sempurna cara berpikirnya itu bagaimana ya Rasulullah? Aksaruhum lil mauti zikron. Yang kedua, orang yang cara berpikirnya tidak melupakan kematian. Lebih banyak dia berpikir kematian. Artinya, silakan hidup di dunia, ya, tetapi ingat dia kematian. Karena kematian adalah sebagai hari pembalasan. Kalau dia mau berbuat dosa, dia pikir, kita kan hidup nggak lama. Nanti dibalas dosa yang kita lakukan. Nggak jadi dia berbuat dosa. Kalau dia mau mencuri, dia takut pada Allah. Karena apa yang dia curi, ada rekamannya oleh malaikat. Nanti akan dibalas. Kalau dia bicara mau menyakitkan orang, dia berpikir, kita ini hidup tidak selamanya, akan datang kematian. Bagaimana nanti saya mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak baik itu di hadapan Allah. Orang mukmin yang terbaik, orang yang selalu ingat kematian. Jadi ketika dia akan bertindak, ketika dia akan berbicara, ketika dia akan berbuat, selalu dia ingat kalau kematian datang, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh mereka masing-masing yang berbuat. Itulah mukmin yang terbaik. Yang ketiga,
Mukmin yang terbaik adalah wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla ayyan zalabihi. Orang mukmin yang lebih banyak mempersiapkan amal-amal ibadah sebelum datangnya kematian. Nah, kita ngaji ini setiap pagi. Kita sediakan waktu khusus di setiap pagi ini melalui Zoom, melalui radio. Ini adalah bagian isti'dadan qabla nuzuli, sebelum kematian. Jadi amal soleh ngaji pagi ini pahalanya sangat besar, saudara-saudara sekalian. Apalagi setelah kita paham, kita amalkan dengan baik. Jadi ini bukan singgung menyinggung, tapi inilah ajaran Islam. Ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada dalam pribadi kita, segera kita rubah, cocokkan, luruskan, cocokkan kembali. Ini adalah contoh yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukmin yang terbaik yang ketiga adalah perbanyak kebaikan-kebaikan persiapan sebelum datangnya kematian. Ulaika humul aqyas, mereka itu adalah orang yang sempurna cara berpikirnya. Jadi orang yang sempurna cara berpikirnya adalah orang-orang yang cara berpikirnya memperbaiki kehidupan dunianya dan memperbaiki kehidupan akhiratnya. Makanya dengan singkat Allah memberikan petunjuk, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang mukmin yang baik, orang mukmin yang sengaja hidup memperbaiki kehidupannya di dunia. Jadi katakan kita 2 langkah hidup kita nih, saudara. Selangkah hidup kita di dunia, selangkah kehidupan kita buat di akhirat. Nah, yang selangkah ini kita perbaiki dengan cara yang baik. Bagaimana hidup di dunia ini supaya kita mempunyai apa yang kita punya, yang kita miliki. Silakan cari, tapi tetap dengan syarat yang halal. Ya, banyak halal, banyak berkah, sedikit berkah. Apa yang kita punya dan apa yang kita miliki memang sumbernya dari yang halal, bukan dari yang haram. Sebab walaupun kelihatannya banyak, ya, kalau sumbernya dari yang haram, maka hasanah fid dunya wala hasanah fi akhirah. Di dunia kayaknya bagus. Orang mampu, serba ada, punya jabatan dan lain-lain. Tapi semuanya itu bukan dari kebaikan. Bersumber dari yang kebaikan. Nah, di akhiratnya dia wala hasanah. Ya, di akhirat juga tidak hasanah. Jadi inilah yang dilakukan cara berpikir orang-orang yang bukan muslim. Orang yang muslim selalu berpikir ke depan, jauh, bahkan buat akhirat. Buat akhiratnya sudah dipersiapkan sejak di dunia. Inilah ajaran Islam yang dapat menyelamatkan umatnya di dunia maupun akhirat. Jadi ada 3 ciri-ciri orang mukmin yang baik. Yang pertama, perilakunya baik. Baik terhadap dirinya, baik terhadap tetangganya, saudara-saudaranya, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang banyak ingat kematian. Ya. Dan yang kedua dan yang ketiga, orang yang memperbanyak amal-amal soleh, persiapan dalam kematian. Saya kira kalau kita ditanya, mau Anda meninggal, mau Anda mati, masih kita mengatakan belum punya persiapan. Alasannya begitu. Belum punya persiapan. Pasti semua mengatakan belum punya persiapan. Tetapi yang kita takuti itu saatnya tidak tiba juga. Ya, takut yang berani mati, ya mati, yang takut mati, ya mati juga. Ya, kalau saatnya sudah tiba. Tapi persoalannya bukan berani atau takut. Persiapan apa yang sudah kita siapkan ketika kematian itu datang. Itu sebenarnya yang jadi inti buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, dalam bahasa lain, mati itu cuma pindah. Ya. Jadi orang yang meninggal, mati itu pindah, saudara. Ya. Pindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi yang disebut mati itu adalah keluarnya jasad, keluarnya ruh dari jasad.
Karena tubuh kita ini bisa bergerak, bisa bicara, bisa berjalan kemana. Karena ada kehidupan yang namanya ruh, ada masuk di dalam diri kita. Ketika ruh itu keluar dari diri manusia, maka manusia itu dibilang mati, meninggal, meninggalkan dunia, meninggalkan istrinya kalau suami, meninggalkan anak-anaknya, meninggal cucunya, kan gitu. Makanya meninggal bahasanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, mata, idza mata benu Adam in qata amaluhu illa min salas. Bahasa Arabnya begitu. Jadi mati itu bahasa Arab. Bahasa kitanya yang lebih umum adalah meninggal. Apa yang ditinggal? Bapak itu meninggal, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan cucunya, meninggalkan teman-temannya, semua itu meninggal namanya. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Mau atau tidak mau, benci atau tidak benci, apakah dia lagi sakit atau dalam keadaan segar bugar, kalau itu datang, itu saatnya dia pasti datang. Nah, buat kita orang Muslim, dalam ajaran Islam kepada kita semua agar kita selamat nanti ketika kita ke tempat yang pindah, ke tempat yang baru, bagaimana caranya? Sudah dibekali oleh Rasulullah. Bagaimana caranya supaya kita pindah ke alam barzah itu adalah terbaik. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau boleh saya kasih contoh. Seseorang yang hidup di dunia ini apa adanya, tinggal di tempat yang kumuh. Seorang yang hidup di tempat yang kumuh, yang tinggal di bawah gunung, di kaki gunung, yang gunung itu bisa saja sekali-sekali meletus. Kemudian ditawarkan dia, pindah aja Pak ya Bu, pindah aja. Saya sudah buatkan tempatnya di satu tempat. Di relokasi, ditempatkan, sudah dibuatkan satu rumah. Yang tempat dia tinggal di kaki gunung itu rumahnya cuma luasnya 50, 60, sampai 70 meter. Tapi ini dikasih luas rumah 1000 meter. Rumah Anda 1000 meter, sudah jadi bangunannya, sudah ada kamarnya 5, 2 lantai, ada kolam renangnya. Kemudian dikasih fotonya. Nih, rumah Anda nih nanti kalau mau pindah, mau nggak? Saya yakin saudara-saudara orang itu akan siap Pak, benar Pak, siap, tanda tangan, ini rumah kamu. Di mana lokasinya? Saya kira kalau dikatakan besok kamu pindah atau 3 hari lagi kamu kasih pindah, siap-siap, saya kira dia udah siap-siap, pengen buru-buru nyampe di rumah tempat dia tinggal yang sudah dia lihat itu. Demikian pula kalau ada manusia pindah ke alam barzah, saudara, sama. Kalau dia amalnya soleh banyak, ketika sakaratul maut diperlihatkan, detik-detik ruh itu akan keluar dari badan, diperlihatkan amal solehnya, ini tempat kamu nanti. Maka dia dengan senyum dan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Girang gembira dia. Walaupun anak-anaknya, saudara-saudaranya, temannya, sahabatnya mengeluarkan air mata dan mencucurkan air mata atas kepergiannya, tapi dia sudah gembira karena dia mendapatkan tempat lebih indah dari tempat atau rumah yang ditinggali saat ini. Begitu contohnya, saudara. Jadi orang soleh, orang yang baik, ketika dia sakaratul maut sudah diperlihatkan tempat pindahnya dia kemana, makanya dia senyum. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, orang yang diketahui besok kamu akan dipindah, dikasih surat panggilan, dia akan dimasukkan penjara atas perbuatan kesalahannya yang sudah diketahui, korupsinya yang sudah diketahui, kejahatan membunuh orang yang sudah diketahui polisi dan aparat. Kemudian datang surat panggilan. Kamu jangan kemana-mana, dikasih waktu sehari, kamu besok akan dijemput lagi. Kayak apa, saudara, ketakutannya orang itu, saudara. Makanya dibayangkan sama Nabi, orang yang fujar, orang yang banyak dosa, ketika dipanggil untuk kematian dia nggak mau. Bahkan dia teriak-teriak, dimandikan dia teriak, dibungkus dia teriak, dibawa ke masjid dia nggak mau, dia teriak-teriak. Apalagi di saat dibawa ke kuburan, itu dia berontak-rontak di atas kuburan dan berteriak. Hanya saja teriakan itu tidak didengar oleh manusia dan jin, kecuali binatang-binatang yang dapat mendengarnya.